wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 70200122117. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar K3 atau dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi dasar-dasar K3 yaitu yang pertama, masalah ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013, tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik itu untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, klasifikasi tenaga kerja. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang dimana seorang tenaga kerja mempunyai keahlian tertentu yang diperoleh dari bidang pendidikan. Contohnya yaitu yang pertama dosen, guru, dokter, pengacara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang mempunyai suatu keahlian yang didapat dari hasil latihan dan pengalamannya. Contohnya yaitu montir, sopir, penulis, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaganya saja dalam bekerja, tanpa memerlukan pendidikan maupun latihan. Contohnya yaitu kuli panggul, pembantu rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, permasalahan ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan yang ada antara lain, yang pertama yaitu diskriminasi tenaga kerja wanita. Perempuan kini tidak sekedar menjadi ibu rumah tangga saja, tetapi mereka juga bekerja keras untuk mampu membantu menunjang ekonomi keluarganya. Terkadang pekerja wanita yang kini bekerja mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, mulai dari tindakan diskriminasi hingga perbuatan yang melanggar HAM. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat beberapa hak wanita yang mestinya diberikan, seperti dalam pasal 156 ayat 2 terkait pasangan, pasal 156 ayat 4 tentang uang pengganti perumahan serta pengobatan, uang untuk menggantikan cuti tahunan atau kehamilan dari yang bersangkutan, tunjangan kesejahteraan, serta kesehatan adalah hak-hak pekerja wanita yang terkadang tidak diberikan, meskipun semuanya telah diatur dalam undang-undang, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, yang kedua yaitu pengeksploitasian pekerja anak. Pengeksploitasian pekerja anak mengarah kepada hal yang berupa diskriminatif, yaitu suatu masyarakat atau keluarga yang memberikan sikap tidak wajar, sewenang-wenang kepada anak. Tindakan ini dapat berupa pemaksaan terhadap anak agar ia melakukan apa yang diperintahkan demi kepentingan ekonomi. Banyak anak yang diperintahkan untuk bekerja dan melakukan hal-hal di luar kemampuannya, sehingga mereka tidak bisa merasakan hak-haknya berupa bermain, belajar, dan mendapatkan penghidupan yang layak seperti anak yang lainnya. Misalnya, pemaksaan kepada si anak untuk bekerja di pabrik dengan pekerjaan berat, tetapi dengan upah yang minimum. Kemudian yang ketiga yaitu kasus Omnibus Law Cipta Kerja. Kasus Omnibus Law Cipta Kerja adalah salah satu masalah yang tengah marak diperbincangkan di masyarakat karena dianggap aturan yang terdapat di dalamnya tidak berpihak kepada para tenaga kerja. Banyaknya aturan yang merugikan para tenaga kerja, seperti perjanjian waktu kerja dari yang sebelumnya terbatas hingga 5 tahun, kini setelah Omnibus Law berlaku, waktu kerja seseorang tergantung dari perjanjian yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu akses informasi lapangan kerja yang tidak mudah, dan kemudian lapangan kerja tidak sesuai dengan pendidikan. Kemudian kesempatan kerja yang terbatas. Seperti yang kita ketahui, Indonesia mengalami peningkatan pengangguran karena kurangnya prospek pekerjaan. Meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi indikator kuat dari akibat kurangnya prospek pekerjaan itu. Tingkat pengangguran yang tinggi berkontribusi
pada sejumlah masalah sosial yang termasuk di dalamnya yaitu kemiskinan dan kerentanan sosial serta masalah ekonomi. Tingkat tenaga kerja memiliki kecenderungan untuk menurun ketika pertumbuhan kerja melebihi ketersediaan lapangan kerja. Selanjutnya, upah minimum. Negara Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki tenaga kerja murah, sehingga banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia karena rendahnya biaya tenaga kerja di Indonesia. Aksesibilitas dan keterjangkauan untuk mencari tenaga kerja adalah salah satu indikator yang diperhitungkan dalam studi kelayakan perusahaan ketika menentukan apakah suatu usaha layak. Harga tenaga kerja akan turun jika ada tenaga kerja yang lebih kompeten dan peminatannya stabil atau lebih rendah dari penawarannya. Begitu pula sebaliknya. Kualitas pendidikan yang rendah. Terdapat sejumlah faktor penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan yang terdapat di Indonesia. Salah satu di antaranya yaitu kualitas infrastruktur fisik yang rendah, seperti banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang merusak strukturnya. Kemudian rendahnya individu yang mempunyai alat atau media pembelajaran. Misalnya, tidak lengkapnya buku yang ada di perpustakaan. Kemudian prestasi siswa yang terbilang rendah. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang kurang. Dan juga relevansi pendidikan yang rendah. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan TKI dan TKA. Dan yang terakhir yaitu penyeludupan migran. Jadi, penyeludupan migran adalah suatu perbuatan untuk mencari keuntungan finansial serta materi lainnya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ini dilakukan dengan memasukkan seseorang dengan cara ilegal ke suatu negara yang dimana ia bukan warga negara maupun penduduk tetap dari negara tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyeludupan migran menjadi salah satu masalah ketenagakerjaan. Penyeludupan migran ilegal tidak dilindungi oleh undang-undang sehingga mampu meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir yaitu potensi ketenagakerjaan. Bonus yang pertama yaitu bonus demografi. Dalam hal pertumbuhan suatu negara, keunggulan demografis dapat menjadi sumber daya sekaligus masalah atau penghalang. Kedua yaitu globalisasi. Globalisasi di sini yaitu berupa dampak perekonomian yang terjadi di seluruh negara. Istilah globalisasi mengacu pada proses di mana interaksi ekonomi dan perdagangan antar negara-negara di seluruh dunia memperoleh pengaruh pasar yang signifikan tanpa dibatasi oleh batas geografis nasional. Yang ketiga yaitu potensi unggulan rendah. Potensi unggulan daerah mampu menjadi peluang dalam membangun ketenagakerjaan. Sumber daya alam yang melimpah dalam suatu daerah akan menjadi peluang serta memberikan modal dasar untuk melakukan percepatan pembangunan. Dasar-dasar ketiga yang kedua yaitu ergonomi dan faal kerja. Ergonomi adalah ilmu atau pendekatan multidisipliner yang bertujuan mengoptimalkan sistem manusia dengan pekerjaannya, sehingga tercapai alat, cara, dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Menurut Manuaba 1981, faal kerja adalah ilmu tentang tubuh manusia saat bekerja. Bekerja adalah hasil koordinasi dari kerjasama indera, otak, saraf, dan otot yang ditunjang oleh jantung, paru, ginjal, dan lain-lain. Menurut Huta Barat J. 2017. Ruang lingkup ergonomi dan faal kerja. Yang pertama yaitu pengaturan kerja fisik khususnya yang berat. Yang kedua yaitu perencanaan dan penyoperasian mesin terhadap tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu konsumsi kalori yang tepat, jumlah dan distribusinya sesuai dengan jenis pekerjaan.
Yang keempat yaitu pencegahan kelelahan. Yang kelima, pengorganisasian kerja yang tepat. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu penciptaan lingkungan kerja yang mendukung kemudahan kerja. Tujuan ergonomi: meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal, meningkatkan derajat kesehatan lingkungan yang optimal, meningkatkan kesehatan kerja yang optimal, dan meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. Kemudian, permasalahan ergonomi. Yang pertama yaitu postur yang buruk. Yang kedua yaitu kekuatan fisik yang berlebih. Yang ketiga, pencahayaan yang tidak memadai. Yang keempat, desain alat dan peralatan yang tidak ergonomis. Dan yang kelima yaitu kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Selanjutnya, penerapan ergonomi dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu memperbaiki postur tubuh pada saat bekerja yang tidak ergonomis. Yang kedua, memperbaiki sikap dan posisi kerja. Yang ketiga yaitu pekerja tidak seharusnya dipaksa bekerja dalam frekuensi atau periode waktu yang lama dengan tangan atau lengan berada dalam posisi di atas level siku yang normal. Yang keempat, mengatur suhu ruangan kerja. Yang kelima, pengaturan pencahayaan sesuai dengan kebutuhan kondisi dan kebutuhan manusia. Dan yang terakhir yaitu fasilitas kerja yang ergonomis. Selanjutnya, manfaat dari ergonomi. Yang pertama, diperoleh rasa nyaman dalam bekerja. Yang kedua, menghindari kelelahan. Yang ketiga, menghindari gerakan dan upaya yang tidak perlu. Yang keempat yaitu tenaga yang digunakan sedikit tapi hasilnya maksimal. Dasar-dasar ketiga yang ketiga yaitu penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Jadi, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Menurut peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, menyebutkan bahwa pengelompokan penyakit akibat kerja meliputi penyakit yang disebabkan oleh aktivitas pekerja, baik itu secara faktor fisik, kimiawi, biologis, fisiologis, dan psikologis. Sedangkan penyakit akibat hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Menurut Kepres Republik Indonesia nomor 22 tahun 1993, WHO mengklasifikasikan penyakit akibat hubungan kerja sebagai sumber multifaktorial. Penyakit di tempat kerja ini mungkin terkait dengan kinerja, tetapi tidak perlu menjadi faktor resiko dalam setiap kasus. Penyakit ini sering terlihat di masyarakat umum. Kemudian, perbedaan penyakit akibat kerja dengan penyakit akibat hubungan kerja. Jadi, penyakit kerja terjadi di tempat kalangan pekerja. Penyebabnya spesifik, terjadi juga pada populasi penduduk. Dan kelihatan mendapatkan ganti rugi penyakit, sedangkan penyakit akibat hubungan kerja terjadi juga pada populasi penduduk. Penyebabnya multifaktorial. Paparan di tempat kerja mungkin salah satu menjadi faktor. Dan yang terakhir, mungkin kelihatan dan dapat dilakukan ganti rugi. Selanjutnya, peraturan mengenai penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Pada peraturan ini dibahas mengenai penyakit akibat kerja dan jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Jadi, JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Pekerja yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK, jaminan kesehatan kerja, meskipun hubungan kerja telah berakhir. Setelah diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Penyakit akibat kerja meliputi jenis penyakit yang disebabkan pajangan faktor yang ditimbulkan dari aktivitas pekerjaan berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja, dan spesifik lainnya. Selanjutnya, penyebab penyakit akibat kerja.
Jadi, yang pertama yaitu lingkungan fisik, seperti suhu tinggi, suhu rendah, tekanan udara rendah, tekanan udara tinggi, suara bising, pencahayaan, dan radiasi. Yang kedua, lingkungan kimia, seperti debu. Yang ketiga, lingkungan biologi. Contohnya antraks, flu burung, leptospirosis, hepatitis, HIV atau AIDS, rabies, malaria, dan tuberkulosis. Yang keempat yaitu lingkungan fisiologi, seperti low back pain, nyeri pada otot yang bekerja atau carpal tunnel syndrome, dan kelelahan. Dan yang kelima yaitu lingkungan psikologis, seperti stres kerja, kurang harmonis dengan rekan atau atasan, dan cemas yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu pencegahan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Jadi yang pertama yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer adalah pencegahan yang paling efektif yang terdiri dari hierarki kontrol, yaitu eliminasi atau penghilangan, substitusi atau penggantian, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dengan pemantauan kesehatan sangat diperlukan di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk menghilangkan paparan saat berbahaya di bawah batas yang diizinkan, dan terdapat juga resiko penyakit akibat kerja. Dan yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Pencegahan tersier berfokus pada orang yang menderita penyakit akibat kerja. Tujuan pencegahan tersier adalah untuk meminimalkan gejala dan komplikasi penyakit yang sudah terjadi, untuk mencegah kecacatan, dan untuk meningkatkan kualitas dan panjang hidup. Ini dilakukan untuk kehidupan normal dan penerimaan lingkungan. Dasar ketiga yang keempat yaitu kecelakaan kerja dan pengendaliannya. Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang menimbulkan kerugian ekonomi, hilangnya waktu kerja, biaya pengobatan, penderitaan, dan sebagainya. Kemudian, ruang lingkup kecelakaan kerja terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama yaitu kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan yang terjadi di mana tenaga kerja melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan tugas atau hubungan kerja yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang kedua yaitu kecelakaan di luar tempat kerja. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari rumah menuju tempat kerja, yang melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui dan berada di jalan umum. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kecelakaan kerja. Jadi yang pertama yaitu faktor lingkungan, seperti wilayah kerja, faktor lokasi kerja, medan yang licin, faktor pencahayaan, faktor suhu, dan faktor kebisingan. Yang kedua yaitu faktor manusia, seperti SOP, fasilitas pelatihan keselamatan kerja, menggunakan APD, pekerjaan yang tidak terampil. Yang ketiga yaitu faktor peralatan, yaitu kondisi desain alat, kondisi mesin, posisi tata letak mesin. Selanjutnya yaitu teori model kecelakaan. Yang pertama yaitu teori domino Hendrik, prinsip sekuensial atau berurutan seperti domino. Dan yang kedua yaitu teori Bart and Germain's loose causation, di mana garis lurus 5 domino dengan urutan linear. Dan yang ketiga yaitu model energi Demek, yaitu sumber energi potensial yang dapat merusak dan menimbulkan kecelakaan yang merupakan hasil dari ketidakmampuan untuk mengendalikan energi. Yang keempat yaitu model urutan waktu, yang dimana menyatakan terdapat 4 isu yang tidak diperhitungkan dalam model domino. Yang kelima yaitu model epidemiologikal. Kecelakaan disebabkan oleh kombinasi dari 3 sumber, yaitu manusia, agen, dan lingkungan. Yang keenam yaitu model sistemik, menguji ide bahwa kegagalan sistem lebih berkontribusi terhadap kegagalan manusia dalam kecelakaan kerja. Yang ketujuh yaitu
sistem teoretik accident model and process, dan yang kedelapan yaitu functional resonance accident model, dan yang terakhir yaitu pengendalian kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya, yang dilakukan di mana menganalisis risiko di tempat kerja untuk mengidentifikasi berbagai potensi bahaya, meninjau proses kerja, peralatan, bahan kimia, dan lingkungan kerja secara keseluruhan. Yang kedua yaitu evaluasi risiko, menilai risiko yang terkait dengan setiap bahaya yang teridentifikasi, prioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. Dan yang ketiga yaitu pencegahan primer, fokus pada langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan kerja secara langsung. Ini termasuk melatih pekerjaan tentang praktik kerja yang aman, pemeliharaan rutin peralatan dan mesin, dan promosi desain tempat kerja yang ergonomis. Yang keempat yaitu pencegahan sekunder. Jika kecelakaan kerja tidak dapat dihindari, tindakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak cedera atau kerusakan kesehatan. Ini melibatkan penggunaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai perencanaan darurat dan konfigurasi terkelola. Yang kelima yaitu pemantauan dan manajemen, penerapan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk memastikan keselamatan di tempat kerja. Ini termasuk pelatihan lanjutan, inspeksi rutin, pemantauan kesehatan pekerja, dan pelaporan serta investigasi setiap insiden yang terjadi. Dan yang keenam yaitu perselisihan pekerja, melibatkan pekerja dalam program keamanan dan berikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan masukan dan umpan balik. Pekerja yang terlibat cenderung lebih sadar akan resiko dan cenderung mematuhi praktik kerja yang aman. Nah, yang ketujuh yaitu penting untuk diingat bahwa pengendalian kecelakaan kerja harus menjadi upaya berkelanjutan di tempat kerja. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus harus dilakukan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Dasar ketiga yang kelima yaitu gizi kerja. Gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan jenis pekerjaannya, yang menurut Sumakmur PK 1976. Tujuan dari gizi kerja yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan tenaga kerja, dan yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi tenaga kerja, yang pertama yaitu jenis kegiatan, sebagai beban kerja yang ada yang ringan, yang berat, dan ada juga yang sedang. Faktor tenaga kerja, ketidaktahuan, jenis kelamin, umur, kondisi tubuh tertentu, kebiasaan makan yang kurang baik, infeksi bakteri dan parasit pada saluran pencernaan. Faktor lingkungan kerja sebagai beban tambahan, baik itu fisik, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologis. Dan ada juga hal-hal yang perlu diketahui dalam penyusunan menu bagi tenaga kerja. Jadi, yang pertama yaitu pola makan, yaitu kebiasaan makanan pokok. Yang kedua yaitu kepercayaan atau agama, pantang makanan tertentu. Yang ketiga keuangan, sebagai ekonomis tetapi tetap bergizi. Daya cerna, makanan yang bisa dimakan masyarakat sekitar. Praktis, mudah diselenggarakan, dan volume cukup mengenyangkan. Dan yang terakhir yaitu variatif atau jenis menu bervariasi. Gizi kerja yang terdapat juga gizi kerja yang sehat dan seimbang. Kualitas baik yaitu 4 sehat 5 sempurna, kualitas cukup yaitu jumlah zat gizi sesuai kebutuhan, dan proporsi zat gizi yang mengandung energi harus seimbang. Perempuan yaitu 12-15% dan laki-laki yaitu 20-25%. Syarat lainnya sesuai pola makan sehari-hari, tidak bertentangan dengan kepercayaan. Kemudian jenis pekerjaan ringan. Jenis pekerjaan ringan terbagi menjadi bagi laki-laki yaitu kerja kantor, dokter, guru, juru rawat, ahli hukum, kerja di toko, dan pengangguran. Bagi wanita yaitu kerja kantor, pekerjaan ERT, juru rawat, dokter. Sedangkan jenis pekerjaan sedang bagi laki-laki yang pertama yaitu industri ringan, mahasiswa, buruh bangunan, petani, nelayan, dan dengan menggunakan mesin.
Kemudian bagi wanita yaitu industri ringan, mahasiswa, pekerjaan rumah tangga yang menggunakan mesin, dan selanjutnya yang terakhir yaitu jenis pekerjaan berat dan berat sekali. Bagi laki-laki yaitu buruh bangunan, petani, nelayan yang tanpa mesin. Kemudian bagi wanita yaitu petani tanpa mesin, atlet, penari. Sedangkan kerja berat sekali bagi laki-laki yaitu tukang kayu, tukang besi tanpa mesin, dan bagi wanita yaitu buruh bangunan. Dasar ketiga yang keenam yaitu toksikologi industri. Toksikologi industri yaitu ilmu yang mempelajari bahan kimia sebagai bahan baku, bahan perantara atau bahan yang diproduksi di industri yang memapar pekerja. Dan bisa juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari pengaruh bahan kimia yang dipergunakan sejak awal sebagai bahan baku, proses produksi beserta penanganannya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada unit produksi tersebut. Kemudian klasifikasi bahan kimia berbahaya. Yang pertama yaitu bahan kimia beracun, berbahaya terhadap kesehatan manusia dan dapat menyebabkan kematian. Kedua yaitu bahan kimia korosif, karena reaksi kimia dan terjadi kerusakan bila kontak dengan jaringan hidup atau bahan lainnya. Yang ketiga yaitu bahan kimia mudah terbakar, bahan yang mudah bereaksi dengan O2. Dan yang keempat yaitu bahan peledak. Bahan peledak yaitu gas dalam jumlah gas dan tekanan besar dan suhu tinggi, dan dapat menyebabkan kerusakan. Bahan kimia oksidator, bahan kimia tidak mudah terbakar tapi menghasilkan O2 dan dapat menyebabkan juga kebakaran. Kemudian bahan kimia yang reaktif terhadap air, mudah bereaksi dengan air, panas, dan gas yang mudah terbakar. Kemudian bahan kimia reaktif terhadap asam dan gas bertekanan, gas yang disimpan dalam tekanan tinggi. Kemudian bahan kimia radioaktif yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif. Cara masuk bahan kimia yang pertama yaitu saluran pernafasan atau inhalasi. Dan yang kedua yaitu saluran pencernaan atau oral, dan yang ketiga yaitu melalui kulit atau kutan. Kerja toksik suatu zat berdasarkan simptom. Yang pertama yaitu keracunan sistemik atau zat beracun tersebut beredar ke seluruh tubuh dan meracuni sistem organ-organ tubuh. Kedua yaitu iritatif, terutama disebabkan oleh gas atau uap yang mudah larut dalam air seperti NH3, SO2, formaldehid, asetat, HCl, dan gas air mata. Kemudian gangguan pada paru-paru sebagai akibat gas-gas yang sukar larut dalam air seperti NO2. Kemudian asphyxian sederhana, terjadi sesak nafas karena kekurangan O2 akibat adanya gas-gas iner seperti N2, CO2, CH4, asetilin. Kemudian asphyxian kimia, terjadi sesak nafas akibat gas-gas beracun, tubuh kekurangan O2. Kemudian pembiusan, terjadi karena hilangnya kesadaran oleh gas-gas kloroform, aseton, etanol, eter, dan tuleuna. Kemudian analgetik, yaitu hilangnya perasaan sakit dan sensitisasi kepekaan pada bagian-bagian tubuh sebagai akibat diisosianat, epoksi, debu binatang, debu tumbuhan. Kemudian mutagenik, zat beracun mengubah sifat genetik sel, mutasi gen-gen dalam sel kelamin. Kemudian karsinogenik, zat racun penyebab kanker dalam tubuh, yang di dalamnya terdapat senyawa-senyawa yang dapat menyebabkan tubuh terjadinya menyerang kanker. Kemudian terategonik, yaitu merusak pertumbuhan janin lahir cacat, dan talidomid. Kemudian nilai ambang batas adalah kadar yang pekerja sanggup menghadapinya tanpa menunjukkan penyakit atau kelainan dalam pekerjaan selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Yang pertama yaitu kegunaan nilai ambang batas. Yang pertama kadar standar, pedoman untuk perencanaan atau desain alat, substitusi, dan yang keempat yaitu membantu penegakan diagnosa. Yang kedua yaitu time weight average, yaitu kadar rata-rata dari bahan kimia yang diperkenankan untuk pemaparan selama 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, di mana pada kadar tersebut hampir semua pekerja dapat memaparkan secara berulang tanpa menimbulkan efek yang merugikan.
Yang ketiga yaitu short term exposure limit, kadar tertinggi dari bahan kimia yang diperkenankan untuk pemaparan selama 15 menit. Dan selama pemaparan tidak boleh berlangsung lebih dari 4 kali sehari, serta interval dari 2 periode pemaparan tidak boleh kurang dari 60 menit. Dan dari bahan kimia yang berbahaya tidak boleh lampaui. Kemudian shielding, kadar bahan kimia yang tidak boleh dilampaui sekaligus dalam waktu yang sangat singkat. Suatu bahan kimia akan ditandai dengan KTD bila pada pemaparan selama 15 menit akan menyebabkan yang pertama, perangsangan yang tak tertahankan, yang kedua yaitu perubahan yang sifatnya menahun atau kronik atau tidak dapat pulih kembali, yang ketiga itu efek narkotik yang berakibat terjadinya kecacatan serta gangguan yang nyata pada efisiensi kerja. Dasar ketiga yang ketujuh yaitu promosi ketiga. Promosi ketiga di tempat kerja adalah suatu kegiatan yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja serta meningkatkan produktivitas perusahaan yang kegiatannya berupa pelatihan untuk tenaga kerja, kampanye ketiga, dan komunikasi yang baik. Selanjutnya yaitu tujuan promosi ketiga. Yang pertama, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang kedua yaitu turunnya angka absensi tenaga kerja. Yang ketiga yaitu turunnya penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Dan yang keempat yaitu membantu peningkatan gaya kerja dan hidup yang sehat. Selanjutnya, manfaat promosi ketiga pada bidang manajemen. Yang pertama yaitu meningkatkan dukungan terhadap promosi ketiga di tempat kerja, citra perusahaan positif, meningkatnya moral pekerja, menurunnya PHK, menurunnya angka absensi, meningkatkan produktivitas kerja, dan menurunnya biaya kesehatan atau asuransi. Kemudian di bidang pekerja yaitu meningkatkan kepercayaan diri pekerja, meningkatkan produktivitas kerja pekerja, menurunnya resiko penyakit akibat kerja, menurunnya stres akibat kerja, meningkatkan kepuasan dan semangat kerja, meningkatkan pengetahuan pencegahan penyakit, dan meningkatkan kesehatan individu serta meningkatkan kesehatan keluarga. Kemudian yaitu hazard atau potensi bahaya. Hazard atau potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya kerusakan, kerugian, ataupun membahayakan sekitarnya. Jadi yang pertama yaitu hazard tubuh pekerja atau somatic hazard, yang kedua yaitu hazard perilaku kesehatan atau behavioral hazard, yang ketiga yaitu hazard lingkungan kerja atau environmental hazard, yang keempat yaitu hazard ergonomik, dan yang kelima yaitu hazard pengorganisasian pekerja dan budaya kerja. Bentuk promosi ketiga yaitu pelatihan, komunikasi, dan kampanye ketiga. Dasar ketiga yang kedelapan yaitu higien industri. Higien industri merupakan ilmu dan seni yang ditunjukkan kepada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan atau stres yang timbul dari tempat kerja dan dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan, atau ketidaknyamanan signifikan di antara pekerja atau komunitas masyarakat. Ruang lingkup higien industri. Yang pertama yaitu antisipasi. Antisipasi merupakan kegiatan memprediksi potensi bahaya yang terjadi di tempat kerja. Antisipasi bertujuan untuk mengetahui potensi bahaya dan risiko lebih dini sebelum muncul menjadi bahaya dan risiko yang nyata, mempersiapkan tindakan yang perlu sebelum suatu proses dijalankan atau suatu area dimasuki, meminimalisasi kemungkinan risiko yang terjadi pada saat suatu proses dijalankan atau suatu area dimasuki. Dan yang kedua yaitu rekognisi. Rekognisi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenali suatu bahaya lebih detail dan lebih komprehensif.
dengan menggunakan suatu metode yang sistematis sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Pada tahap rekognisi, kita biasanya melakukan pengukuran untuk mendapatkan informasi tentang konsentrasi, dosis, ukuran partikel, jenis, kandungan, atau struktur serta sifat. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan penilaian bahaya kepada pekerja dari pajanan terhadap zat kimia, bahaya fisik, dan agen biologis. Tindakan yang diambil untuk melindungi pekerja berdasarkan kombinasi dari observasi, interview, dan pengukuran dari energi atau kontaminan udara yang muncul dari proses atau operasi kerja, serta efektivitas dari tindakan pengendalian yang dipakai. Dan yang keempat yaitu pengendalian bahaya dalam higien industri memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pekerja yang terpapar stres dari zat kimia berbahaya dan agen fisika yang tidak menjadi pekerja dengan penyakit akibat kerja. Jumlah yang perlu diukur adalah konsentrasi atau intensitas dari bahaya serta durasi dan pajanan. Kemudian konsep hazard atau bahaya. Yang pertama yaitu bahaya keselamatan kerja adalah bahaya yang memberikan dampak kecelakaan berupa luka atau kematian. Jenis bahaya keselamatan kerja yaitu bahaya mekanik seperti tersayat, tertindih, atau terjatuh. Bahaya listrik yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh peralatan yang memiliki arus listrik. Bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh bahan-bahan bakar yang mudah terbakar. Selanjutnya, bahaya kesehatan kerja, yaitu bahaya yang memberikan dampak bagi kesehatan atau dapat mengakibatkan penyakit. Seperti bahaya fisik, seperti kebisingan, getaran, atau radiasi. Bahaya kimia seperti bahan-bahan yang dapat mengakibatkan korosif. Selanjutnya yaitu bahaya di tempat kerja. Yang pertama, bahaya mekanik, yaitu bahaya yang berasal dari alat-alat yang digunakan di tempat kerja, seperti alat pemotong, penggiling, penekan, dan lain sebagainya. Kedua, bahaya elektrik atau listrik, yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda atau alat-alat yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya. Yang ketiga yaitu bahan kimiawi, yaitu bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan-bahan kimia selama prosesnya, sehingga bisa jadi bahan-bahan kimia tersebut akan terakumulasi di dalam tubuh. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Seperti yang kita ketahui, ya Allah, berikanlah kesucian pada badanku, berikanlah kesehatan pada pendengaranku, berikanlah kesehatan pada penglihatanku. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Faktor lingkungan kerja yaitu faktor fisik seperti kebisingan, pencahayaan, suhu, radiasi. Faktor kimia yaitu menghirup, pencernaan, kulit. Dan faktor biologis, faktor fisiologis, dan faktor psikologis. Dasar K3 yang ke-9 yaitu epidemiologi K3. Epidemiologi K3 adalah ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip epidemiologi dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini melibatkan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk memenuhi resiko dan tren yang berkaitan dengan penyakit, cedera, dan kondisi kesehatan lainnya di tempat kerja. Yaitu menurut OSHA 2019, Introduction to Epidemiology. Tujuan dari epidemiologi K3. Yang pertama yaitu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui pemahaman dan pengendalian faktor-faktor risiko yang terkait. Yang kedua yaitu untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan dengan mengumpulkan dan menganalisis data terkait kejadian kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerja. Yang ketiga yaitu mengembangkan strategi pencegahan yang efektif berdasarkan bukti ilmiah. Selanjutnya yaitu peran dari epidemiologi K3.
epidemiologi K3 berperan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola, tren, dan hubungan penyebab akibat antara faktor-faktor risiko tertentu dengan kejadian kecelakaan dan penyakit-penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Ruang lingkup epidemiologi K3. Yang pertama, kecelakaan kerja. Epidemiologi K3 menganalisis data terkait kecelakaan kerja, termasuk jenis, frekuensi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penyakit akibat kerja. Epidemiologi K3 mempelajari kejadian penyakit yang disebabkan atau diperburuk oleh faktor-faktor pekerjaan. Faktor-faktor resiko. Epidemiologi K3 menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Pengendalian dan pencegahan. Epidemiologi K3 juga berperan dalam mengembangkan strategi pengendalian dan pencegahan yang efektif untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Selanjutnya yaitu manfaat dari penerapan konsep epidemiologi K3 dalam mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi risiko. Yang kedua, pengembangan kebijakan dan pedoman. Yang ketiga yaitu pengendalian paparan lingkungan kerja. Yang keempat, monitoring kesehatan pekerja. Dan yang kelima yaitu peningkatan kesadaran dan pendidikan. Kemudian, surveillance epidemiologi K3. Surveillance K3 adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi data, dan diseminasi data terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Dasar K3 yang ke-10 yaitu psikologi industri. Psikologi berasal dari dua kata yaitu psiko dan logos, yang berarti jiwa dan ilmu. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai gejala psikologis dan perilaku manusia. Menurut Guyon, psikologi industri adalah studi tentang bagaimana orang berinteraksi dengan tempat kerja dan kemana mereka pergi, dengan siapa mereka berinteraksi, dan apa yang mereka lakukan untuk memuaskan hidup mereka. Selanjutnya yaitu tujuan dari psikologi industri. Ada beberapa tujuan dari psikologi industri, dan yang pertama yaitu untuk melakukan penelitian dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam perilaku kerja manusia. Yang kedua yaitu untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan perilaku kerja, lingkungan kerja, dan kondisi psikologis dari pekerja. Dari tujuan ini, psikolog dari PIO dapat bertanggung jawab sebagai peneliti sekaligus praktisi ilmu PIO. Manfaat dari psikologi industri. Dan yang pertama yaitu membantu organisasi atau perusahaan dalam upaya pencapaian tujuannya. Yang kedua yaitu membantu dalam meningkatkan kinerja individu, akhirnya perusahaan juga ikut meningkat. Yang ketiga yaitu berorientasi pada kesejahteraan karyawan yang didapat dari kepuasan mereka saat bekerja. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, kompensasi dan kondisi kepuasan kerja. Yang kedua, keseimbangan kehidupan kerja. Yang ketiga, dihormati dan diakui. Yang keempat, keamanan kerja. Yang kelima, tantangan. Dan yang keenam yaitu pertumbuhan karir. Kemudian, penyebab atau sumber konflik. Secara garis besar, penyebab konflik dibagi menjadi 3 penyebab, yaitu yang pertama, perbedaan pendirian dan keyakinan, yang kedua, perbedaan kebudayaan, yang ketiga, perbedaan kepentingan. Penyebab dari stres kerja. Penyebab stres kerja, menurut Lutan, faktor-faktor yang menyebabkan stres antara lain. Yang pertama, stresor ekstraorganisasi, yang kedua stresor organisasi, yang ketiga stresor kelompok, dan yang keempat yaitu stresor individu. Gejala stres kerja. Baer dan Newman menyebutkan gejala-gejala stres yaitu yang pertama, gejala psikologis, kecemasan, ketegangan, kebingungan, dan mudah tersinggung. Yang kedua,
perasaan frustasi, rasa marah, dan dendam atau kebencian. Yang ketiga, sensitif, memendam perasaan, penarikan diri, dan depresi. Yang keempat yaitu komunikasi yang tidak efektif, gejala psikologis, kebosanan, dan ketidakpuasan kerja. Yang kelima, kelelahan mental dan kehilangan konsentrasi. Yang keenam, sakit kepala, sakit pada punggung, dan ketegangan otot. Dan yang ketujuh yaitu rusaknya fungsi imun tubuh, termasuk risiko tinggi kemungkinan terkena stres. Dan selanjutnya dampak positif dan dampak negatif dari stres kerja. Yang pertama itu dampak positif stres kerja. Memiliki motivasi kerja yang tinggi, memiliki rangsangan dan tujuan untuk bekerja lebih keras, dan timbulnya inspirasi untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Memiliki kebutuhan berprestasi yang kuat sehingga lebih mudah untuk menyimpulkan target atau tugas sebagai tantangan atau challenge, bukan sebagai tekanan atau pressure. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari stres kerja. Menurunnya tingkat produktivitas pegawai yang bisa berdampak pada kurangnya keefektivitasan organisasi. Penurunan tingkat kepuasan kerja dan kinerja, sulit untuk membuat keputusan, kurang konsentrasi, dan kurang perhatian. Pengelolaan stres kerja, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat antara lain. Yang pertama yaitu menyeimbangkan hidup dalam lingkungan sosial dan pekerjaan. Yang kedua, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Yang keempat, jagalah kesehatan dengan berolahraga atau beraktivitas fisik secara teratur. Yang kelima yaitu tidur cukup, makan makanan bergizi dan seimbang, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang keenam, kembangkan hobi yang bermanfaat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berpikir positif dan tenangkan pikiran dengan relaksasi. Dasar ketiga yang ke-11 yaitu pelayanan kesehatan dan BPJS tenaga kerja. Menurut Darmanto Jojo Dibroto 1999, pelayanan kesehatan atau health service adalah upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Tujuan dari sistem pelayanan kesehatan yang pertama yaitu memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dan tenaga kerja. Dan yang kedua yaitu melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja. Yang keempat yaitu memberikan pengobatan, perawatan, dan rehabilitas bagi tenaga kerja. Selanjutnya yaitu tugas pokok dari pelayanan kesehatan. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja berkala dan khusus. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan dan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan terhadap perlengkapan kerja. Yang kelima, pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan kerja. Dan yang keenam yaitu pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya definisi dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja formal saja, tetapi melainkan juga untuk pekerja non formal. Manfaat BPJS Tenaga Kerja.
Manfaat perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Karena risiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Risiko sosial ekonomi itu seperti kecelakaan, kematian, sehingga perlu ada satu alat pengaman supaya apabila terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis. Cakupan program perlindungan ini adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dan dasar ketiga yang terakhir yaitu SMK 3 atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ialah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktivitas. Selanjutnya, tujuan dari penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan serikat pekerja atau serikat buruh. Dan yang ketiga yaitu menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Manfaat dari penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja: yang pertama, melindungi pekerja; yang kedua, patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan; yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan; dan yang keempat yaitu membuat sistem manajemen yang efektif. Tahap persiapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja: yang pertama, komitmen manajemen puncak; yang kedua, menentukan ruang lingkup; yang ketiga, menetapkan cara penerapan; dan yang keempat yaitu membentuk kelompok penerapan; dan yang kelima adalah menetapkan sumber daya yang diperlukan. Tahap pengembangan dan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja: langkah pertama yaitu menyatakan komitmen, dan langkah kedua yaitu menetapkan cara penerapan, yang ketiga yaitu membentuk kelompok kerja penerapan, dan langkah yang keempat yaitu menetapkan sumber daya yang diperlukan, langkah kelima kegiatan penyuluhan, langkah keenam peninjauan sistem, dan langkah ketujuh yaitu penyusunan jadwal kegiatan, langkah kedelapan pengembangan sistem manajemen K3, langkah 9 yaitu penerapan sistem, dan langkah ke-10 atau yang terakhir yaitu proses sertifikasi. Jadi cukup sekian dari video penjelasan saya mengenai dasar-dasar ketiga atau dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.